Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah, Sarjana Pendidikan Islam, calon guru penggerak Angkatan 8 Surabaya. Saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam jurnal refleksi dwi mingguan kali ini saya akan menggunakan 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. P yang pertama yaitu peristiwa. Saya mempelajari dan mengerjakan seluruh modul 1.2 di LMS, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata dan pendampingan individu 1, serta lokakarya. Peristiwa yang pertama yaitu mulai dari diri tanggal 29 Mei 2023, saya memasuki modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dari modul 1.2 saya belajar membuat trapesium usia yang menjelaskan peristiwa yang terjadi pada diri saya selama masa sekolah dan lulus SMA, baik positif maupun negatif. Mengidentifikasi nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada pada diri saya, bagaimana nilai-nilai dan peran guru penggerak bisa dioptimalkan dalam pembelajaran dan kepemimpinan di tempat saya mengajar. Menjelaskan peran diri sebagai guru di lingkungan sekolah. Peristiwa yang kedua yaitu eksplorasi konsep pada tanggal 30 Mei dan 31 Mei 2023. Saya belajar cara kerja otak dan 5 dasar kebutuhan manusia, tahap tumbuh kembang anak, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai guru penggerak, bagaimana menggerakkan manusia dan peran guru penggerak. Ada 22 halaman yang harus difahami dan dikerjakan. Di setiap halaman CGP memberikan catatan atau tanggapan terhadap isi materi dan saling memberi komentar dari CGP lain. Peristiwa yang ketiga itu ruang kolaborasi. Pada tanggal 5 Juni 2023 saya berdiskusi dengan teman-teman CGP di LMS, dibagi menjadi 3 kelompok dan saya kelompok 3 dengan Pak Haris, Bu Erna dan Bu Evi, menjawab semua pertanyaan yang ada di model untuk merefleksi dari belajar mandiri yang sudah saya lakukan. Kemudian ditugaskan untuk membuat bahan presentasi nilai dan peran guru penggerak. Di ruang kolaborasi presentasi, kegiatan yang kami lakukan adalah tanya jawab, penguatan oleh fasilitator, dan kemudian direfleksi dengan menulis message, surat apresiasi untuk calon guru penggerak lainnya. Tanggal 7 dan 8 Juni 2023 demonstrasi kontekstual. Kegiatan yang dilakukan pada demonstrasi kontekstual dilakukan secara mandiri. Untuk tugas ini saya membuat video sederhana yang saya unggah ke channel YouTube saya. 9 Juni 2023 elaborasi pemahaman dengan instruktur. Pemahaman yang dipandu oleh Ibu Amelia Safitri dari Jakarta membahas tentang nilai dan peran guru serta cara kerja otak cepat atau lambat. Kemudian Senin 12 Juni 2023 elaborasi pemahaman koneksi antar materi. Koneksi antar materi mengaitkan modul 1.1 dengan modul 1.2. Saya membuat video sederhana yang saya unggah di channel YouTube saya. Pada tanggal 13 Juli 2023, saya pendampingan individu dengan Ibu Sri Wahyunisi MPD dan melakukan aksi nyata. Dalam pendampingan individu 1 ini, kita melakukan refleksi dan diskusi mengenai penerapan dan perubahan kelas sesuaikah pemikiran Ki Hajar Dewantara, membuat kerangka melalui Google Site, peta posisi diri dan pengembangan diri dalam kompetensi sebagai guru penggerak. Lokakarya 1 pada tanggal 17 Juni 2023 bersama calon guru penggerak dan PP. Lokakarya dilaksanakan di SMP Negeri 12 Surabaya, di mana di sana banyak sekali kegiatan. Kita mulai dari ice breaking, kegiatan bermain bola, di mana kita dibagi menjadi 5 kelompok, 1 kelompok 3 orang, di mana kita berperan menjadi yang pertama adalah orang buta, tidak bisa melihat dan tuli. Yang kedua,
tidak bisa melihat tapi dia bisa berbicara, dan yang ketiga bisa melihat tapi dia bisu. Dari permainan itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika melakukan permainan untuk mengambil bola, maka yang pertama kita harus melakukan kesepakatan dengan teman kita agar bisa menyelesaikan misi, yaitu mengambil bola. Kemudian yang kedua adalah kepercayaan. Kita sesama tim harus percaya bahwa ketika kita diarahkan untuk ke kanan, ke kiri, maju, dan ambil bolanya, maka kita harus percaya. Dan yang ketiga adalah kekompakan. Jadi selain kesepakatan, kepercayaan, dan kekompakan tim adalah kunci sukses di mana kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu mengambil bola. Dan dari permainan itu kita bisa mengambil pembelajaran dan penerapan bahwa setiap individu pada anak itu adalah berbeda, dan bagaimana kita bisa sebagai guru ini tetap memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan kita tidak bisa memperlakukan murid itu semuanya sama. Kemudian ada penguatan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak, di mana kita membuat skema dan kemudian kita presentasi dan menjelaskannya. Kemudian yang terakhir dengan merintis, merawat, dan menemukan komunikasi praktisi di lingkungan kita. Demikianlah jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 nilai dan peran guru penggerak yang saya lakukan dengan menggunakan 4P: peristiwa, pembelajaran, dan penerapan. Perasaan saya ketika mempelajari modul 1.2 ini, perasaan saya sangat senang. Saya rasakan tumbuh dalam diri kesadaran untuk melakukan perubahan. Saya mulai bergerak membenahi hal-hal yang kurang baik dalam diri. Bergerak menanamkan dimensi karakter profil pelajar Pancasila dalam diri saya dulu. Bersemangat menguatkan nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak dalam diri saya. Saya sangat antusias mengimplementasikannya di lingkungan sekolah saya. Berharap teman-teman rekan kerja mengikuti langkah saya bergerak bersama mewujudkan murid berkarakter Pancasila dan melakukan transformasi perubahan Indonesia maju. Selama pembelajaran, banyak sekali ilmu yang saya peroleh selama mempelajari modul 1.2 ini. Yang pertama, saya mendapatkan pelajaran bagaimana cara otak berpikir, yaitu sistem cepat dan sistem lambat. Sebagai seorang manusia, kita harus membiasakan berpikir lambat karena menggunakan otak luhur manusia. Pada intinya, kita tidak boleh gampang menilai, tidak hanya bisa menilai dari satu sisi dan satu pandang terhadap murid. Sebagai guru, tidak boleh langsung menilai murid dari satu sisi. Guru harus bisa menggali lebih dalam bakat dan minat. Bagaimana lingkungan sangat mempengaruhi tumbuhnya karakter anak, hingga harus memberikan lingkungan yang sehat baik di sekolah maupun di rumah. Sehingga harus membangun kerjasama antara orang tua dan guru. Pembelajaran selanjutnya yang saya dapatkan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak, mendapatkan ilmu tentang profil pelajar Pancasila untuk menghasilkan murid yang berkarakter Pancasila, maka guru terlebih dahulu menjadi teladan yang baik, mencontohkan dalam keseharian. Mempelajari tentang nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak, seorang guru penggerak terpatri dalam jiwanya nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi antar guru, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kompetensi yang harus dimiliki guru penggerak adalah mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Pembelajaran yang saya peroleh akan saya gunakan sebagai guru penggerak yang menggerakkan diri, sesama, dan lingkungan masyarakat untuk mewujudkan sekolah yang berpihak kepada murid. Untuk penerapannya, setelah mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya akan menerapkan secara mandiri, selalu belajar sepanjang hayat dengan mengikuti pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan
profesionalisme sebagai guru tanpa paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, selalu melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan umpan balik untuk melakukan tindakan lanjut. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan model-model dan pembelajaran yang inovatif. Berkolaborasi dengan murid, rekan guru, orang tua murid maupun lingkungan sekitar untuk kepentingan murid. Menjadi coach bagi guru lain dan membentuk komunitas praktisi dengan berkolaborasi dengan rekan guru maupun komunitas praktisi dengan wali murid. Itulah tadi 4P yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak, salam guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.